Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah di mana ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang wanita yang pelit bersedekah saat ia hidup di dunia. Sebelum kita menyimak videonya, bantu subscribe dan like channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Suatu hari ada seorang wanita dengan tangannya yang tidak berfungsi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tanganku ini agar bisa berfungsi kembali seperti semula." Rasul bertanya kembali, "Kenapa tanganmu bisa seperti itu?" Lalu wanita tersebut bercerita, apa yang terjadi pada dirinya. "Saya bermimpi seakan kiamat telah terjadi. Neraka jahanam telah menyala dan surga telah terhidang. Di dalam neraka terdapat beberapa lembah. Kulihat ibuku berada di salah satu lembah tersebut. Di tangan kanannya terdapat lemak dan di tangan kirinya terdapat lab kecil yang menghindarkan tangannya dari terkaman api neraka," kata wanita tersebut. Wanita tersebut bertanya kepada ibunya yang sedang berada di lembah, "Mengapa ibu bisa berada di lembah tersebut? Bukankah ibu seorang yang taat kepada Allah dan ayah selalu ridho dan sayang terhadap ibu?" Ibunya menjawab, "Anakku, semasa di dunia ibu pelit, disinilah tempat ibu." Wanita tersebut bertanya kembali kepada ibunya, "Lalu apa maksudnya lemak dan kain yang menempel di tangan ibu?" Ibunya menjawab, "Ini adalah balasan sedekah ibu saat masih di dunia. Selama hidup, ibu tidak pernah bersedekah kecuali lemak dan kain lab. Dua benda inilah yang melindungi tangan ibu dari sengatan api neraka." Wanita tersebut bertanya kembali, "Ibu, di mana ayah?" "Ayahmu dermawan. Tentulah ia sedang berada di surga di tempat orang-orang yang dermawan," jawab si ibu. "Aku bergegas ke surga untuk menemui ayahku. Kulihat ayahku sedang berdiri di dekat telagamu, ya Rasul. Ia sedang memberi minum manusia, menerima gelas dari tangan Ali. Ali dari Utsman, Utsman dari Umar, Umar dari Abu Bakar, Abu Bakar dari tanganmu, ya Rasul. Wahai ayah, mengapa ibuku yang taat kepada Allah dan patuh dengan ayah, tega ayah biar berada di salah satu lembah di neraka? Sedangkan ayah sibuk memberi minum manusia dari telaga Rasulullah. Ayah, ibu haus di neraka sana. Berikanlah ia seteguk air saja," pinta wanita tersebut kepada ayahnya. "Wahai anakku, ibumu itu berada di tempat orang yang pelit dan orang yang berdosa. Allah mengharamkan air telaga ini diberikan kepada orang-orang yang pelit dan orang-orang yang berdosa." Ayah wanita tersebut menolak untuk memberikan air. "Aku nekat mengambilnya segelas, untuk diminumkan kepada ibuku. Ketika ibuku sedang minum, ku dengar suara, 'Semoga Allah melumpuhkan tanganmu karena kamu datang memberi minum kepada orang yang pelit dari telaga Muhammad SAW. Wanita tersebut terbangun, dan melihat tangannya menjadi lumpuh. Nabi SAW bersabda, "Kepelitan ibumu telah menghukummu di dunia ini. Begitulah nanti yang akan dirasakan ibumu ketika dihukum Allah." Aisyah menceritakan, Nabi SAW lalu menaruhkan tongkatnya ke tangan kanan wanita itu dan berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran mimpi yang dituturkan wanita ini sembuhkanlah tangannya seperti semula." Tangan kanan wanita tersebut pun sembuh, dan dia pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang layak dipetik dari kisah yang diceritakan Aisyah, istri Rasulullah SAW tersebut? Ada 3 hal yang bisa dijadikan pelajaran. Pertama, jangan ragukan kalau surga dan neraka itu memang ada. Karena itu, tak pantas bila kita tak menyiapkan diri untuk masuk ke surga dan menjauhkan diri segala perilaku yang bisa menuntun ke neraka. Dengan adanya cerita telaga Rasulullah SAW di dalam surga menjadi salah satu kenikmatan yang bakal dirasakan oleh penduduk surga nantinya. Oleh sebab itu, sering-sering berdoa kepada Allah agar diizinkan merasakan telaga Rasulullah. Kalau sudah merasakan telaga Rasulullah SAW, dipastikan sudah berada di surga. Ada riwayat dari Abu Sa'id yang menarik untuk diingat agar kita lebih rajin beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Bila penduduk surga memasuki surga, maka akan terdengar suara, 'Inilah saatnya kehidupan abadi. Saat yang menjadikan kalian selalu sehat dan tak akan pernah sakit. Saat yang membuat kalian menjadi seperti remaja dan tidak pernah tua. Saat yang membuat kalian menerima kenikmatan. Tak akan susah untuk selama-lamanya.'" Semua ini seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-A'raf ayat 43 yang artinya, mereka diseru, "Inilah surga yang diwariskan kepadamu karena amal yang kamu kerjakan."
Kedua, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditetapkan menjadi balasan untuk orang-orang dermawan di akhirat kelak dan beruntung sekali bila kita tergolong orang yang dermawan. Bila dikaji di dalam Al-Quran, Allah mengganti setiap harta yang disedekahkan dengan jumlah minimal 10 kali lipat. Bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 160, Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Bersedekah adalah salah satu perbuatan baik. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjanjikan balasan sampai 700 kali lipat. Maka layak bila kita sering mengingat-ingat hadis yang didengar Ali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbunyi, sedekah, jika telah dikeluarkan dari tangan pemiliknya, lebih dahulu berada di tangan Allah, sebelum sampai ke tangan orang yang menerima sedekah. Lalu sedekah itu akan mengucap 5 kalimat, aku kecil kau besarkan, aku sedikit kau perbanyak, aku musuh kau cintai, aku fana kau kekalkan, kamu penjagaku, kini aku menjagamu. Dan yang ketiga, jika tidak mau berbagi kepada orang lain, siap-siaplah menjadi penghuni neraka. Sekiranya sedekah harta yang diberikan cuma sedikit, tentu hanya itu yang akan dibawanya ke akhirat kelak. Riwayat yang diutarakan Aisyah Ra. Di atas sudah jelas menceritakan bagaimana nasib dan kondisi orang pelit di dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, orang pelit jauh dari Allah, jauh dari surganya, dan jauh dari manusia, tapi dekat dengan nerakanya. Dan orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surganya, gampang bergaul dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Karena itulah mari kita selaku umat muslim berbondong-bondong membuat kebaikan untuk mengejar dunia dan akhirat.